Ledakan besar yang diikuti gelombang kejut terjadi di kota Pavlograd Oblast Dnipropetrovsk. Fasilitas apa sebenarnya yang dihantam rudal Rusia ini hingga ledakan tersebut begitu dahsyat? Perlakuannya sama dengan serangan Ukraina ke depot minyak milik Rusia di Crimea yang juga memunculkan kebakaran hebat. Ukraina mengatakan rudal jelajah Rusia diluncurkan oleh pembom strategis Tu-95MS dan Tu-160 dari Laut Kaspia pada 1 Mei 2023. Bomber-bomber ini lepas landas dari daerah Murmansk. Ukraina mengklaim dari 18 rudal yang ditembakkan, 15 bisa ditembak jatuh, tetapi 3 rudal mampu lolos dari pertahanan udara. Setidaknya salah satu dari mereka lah yang menghantam target dan memunculkan ledakan besar tersebut. Itu jika klaim Ukraina benar. Lalu apa yang terkena? Meskipun belum dikonfirmasi, target itu adalah pabrik yang digunakan untuk membuat bahan bakar rudal dan aplikasi bahan peledak yang sangat mudah menguap. Kepala Pemerintahan Militer di Dnipropetrovsk, Serhiy Lysak, di saluran telegramnya hanya mengatakan sebuah perusahaan industri rusak. Kebakaran juga menyebar ke perumahan, 19 gedung bertingkat tinggi, 25 rumah pribadi, 6 sekolah, dan 5 toko. Sedangkan Kementerian Pertahanan Rusia di saluran telegramnya menulis, mereka meluncurkan serangan rudal berbasis laut dan udara presisi tinggi terhadap kompleks industri militer Ukraina. Tujuan penyerangan telah tercapai. Semua target yang ditentukan telah dinetralkan. Target tersebut adalah perusahaan yang memproduksi amunisi, senjata, dan peralatan militer untuk pasukan Ukraina. Yang juga harus diketahui, kota ini juga rumah bagi pabrik kimia Pavlograd. Menurut Euromaidan Pers, di tempat inilah bahan bakar untuk rudal Ukraina diproduksi. Pabrik itu juga berpartisipasi dalam pengujian sistem roket dipandu Alder-M dan rudal jelajah anti kapal Neptune, tempat penyimpanan rudal SS-24. Ini adalah rudal balistik yang diluncurkan dari kapal selam atau ICBM era Soviet. Rudal-rudal ini seharusnya dibongkar sebagai bagian dari program kerjasama pengurangan ancaman atau CTR. Badan Pengurangan Ancaman Pertahanan Amerika mengatakan pihaknya telah menyelesaikan penyediaan bantuan teknis kepada Badan Antariksa Ukraina dan pabrik kimia Pavlograd pada Desember 2018. Tujuannya untuk menyimpan kotak motor padat bermuatan SS-24 dengan aman. Selain itu mendukung penghapusan propelan dengan aman dan menghapus kotak motor yang kosong. Pada tahun 2020, bahkan sebelum Rusia menginvasi Ukraina, sejumlah media melaporkan kekhawatiran penduduk setempat tentang keberadaan pabrik tersebut, terutama jika gudang meledak. Beberapa orang menyebutnya sebagai bom waktu yang berdetak. Ini karena lebih dari 1.800 ton bahan bakar roket kadaluarsa disimpan di sana. Fasilitas ini juga digunakan untuk menyimpan sebagian dari 55 juta ranjau darat anti personil yang ditimbun. Mereka seharusnya juga dimusnahkan di bawah Perjanjian Pelarangan Ranjau. Badan Internasional untuk Pelarangan Kampanye Darat atau ICBL pada November 2022 menyesalkan tidak ada penghancuran timbunan sejak tahun 2020 hingga berakhirnya kesepakatan antara Kementerian Pertahanan Ukraina serta Badan Dukungan dan Pengadaan NATO untuk menghancurkan sisa ranjau. Tetapi apakah sekarang fasilitas tersebut digunakan untuk gudang senjata guna persiapan serangan balik Ukraina? Hanya Kiev yang tahu. Yang jelas setiap kemampuan produksi propelan roket akan menjadi target utama pasukan Rusia.